Oke, nah dari segi medis nih dok, kenapa sih parents sebaiknya mempertimbangkan untuk mengatur jarak kehamilan yang tepat? Karena gini, jadi kalau untuk kita memutuskan untuk hamil, untuk Mm-mm. keturunan, pertama kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Jadi harus ada Ya. kesiapan fisik kita, kesiapan dari mental kita, dan yang juga nggak kalah penting adalah finansial kita. Jadi itu tiga hal yang berkaitan. Jadi nggak Mm-mm. semata kalau kita mau hamil, udah deh hamil. Apalagi kalau misalnya karena dikejar-kejar sama lingkungan ya, itu jangan. Betul, 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 betul. Nah, jadi itu penting banget untuk mempersiapkan Mm-mm. diri kita sendiri dan pasangan Mm-mm. kita. Mm-mm. Oke, nah biasanya kan tadi dokter ada bilang tentang kesehatan juga seorang ibu. Biasanya kalau misalnya mau hamil nih, kalau misalnya jarak antar kehamilan terlalu berdekatan, berpengaruh nggak sih dok sama kesehatan si ibu sendiri ini? Oh tentu, tadi kan makanya saya bilang kan, jadi kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, apalagi misalnya kita habis Mm-mm. melahirkan, terus kemudian belum Mm-mm. diatur, udah hamil lagi. Secara Mm-mm. fisik dan mental pasti kan itu seorang ibu belum benar-benar siap ya. Badan kita pun Mm-mm. belum benar yang pulih dari kehamilan yang sebelumnya. Kemudian juga terakhir tadi yang masalah finansial kan, ya namanya punya anak hamil itu harus persiapan semuanya, nggak hanya sebatas hamil saja kan, mulai dari ceknya, Ya, kemudian betul. persiapan melahirkannya, sampai setelah Mm-mm. melahirkannya kan persiapan yang matang. Kalau Mm-mm. misalnya kita persiapan itu semua, secara fisik kita juga belum siap, pasti akan ada aja keluhan yang dialami. Dan tentunya juga berpengaruh pada kesehatan si babynya nanti. Tapi sebaiknya jarak kehamilan dari anak yang sebelumnya sebaiknya diatur Mm-mm. 2 tahun sampai 5 tahun idealnya. Kalau misalnya nih seorang ibu habis melahirkan secara operasi sesar, biasanya idealnya tuh jarak waktu antar kehamilan selanjutnya tuh berapa lama sih dok kalau habis operasi sesar? Baiknya minimal diatur 2 tahun untuk jarak Diatur dua kehamilan tahun. minimal. Oh, 2 tahun ya dok ya. Ya. Oke, kalau misalnya lahiran per vaginam juga sebaiknya 2 tahun ya dok. Ya, ya tetap 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau hamil lagi sebenarnya sih kan ya idealnya tadi kan 2 tahun minimal. Tapi Mm-mm, kalau mm-mm. memang sebelum itu sudah hamil, ya nggak masalah juga. Bukan berarti harus diakhiri kehamilannya, itu Oke. enggak. Mm-mm, Jadi tapi walaupun ya secara kalau dari segi medis kalau untuk lahiran normal dengan lahiran dengan operasi sesar, ya pasti mm-mm. dengan yang normal tuh recovery-nya akan lebih cepat. Oke, kalau yang dengan lahiran per vaginam ya dok ya, recovery-nya lebih cepat. 2 tahun udah cukup untuk persiapan untuk kehamilan berikutnya, baik sesar maupun normal. Nah, dok, kan tadi kita lagi ngomongin tentang mengatur jarak kehamilan yang tepat. Nah, boleh ceritain nggak sih, dok? Biasanya tuh para parents tuh kalau mengatur kehamilan dengan apa sih, dok? Aku dengar-dengar kan kayak ada yang pakai suntik-suntik atau minum pil. Boleh tolong dijelasin nggak, dok? Jadi kalau untuk mengatur jarak kehamilan tadi ya sebaiknya Mm-mm. kita menggunakan apa yang disebut dengan kontrasepsi. Pasti udah Ya. banyak yang tahu ya. Jadi kontrasepsi itu memang fungsinya pertama ya untuk menjarakan kehamilan, menunda Ya. kehamilan, untuk mencegah kehamilan. Metodenya Mm-mm. pun ada beberapa. Pertama ada tadi yang disebut bisa dengan pil, bisa dengan suntik, bisa dengan IUD itu yang dimasukkan ke dalam rahim. Mm-mm. Kemudian juga bisa dengan Oke. implan, dan juga dengan kondom. Jadi Oh, beberapa contoh oke. kontrasepsi itu sendiri. Oke, nanti pilihannya tergantung nyamannya parents gitu ya, dok ya. Biasanya si ibunya juga nyamannya menggunakan yang apa gitu ya, dok. Jadi emang harus dicari tahu sendiri cocoknya untuk kita yang mana gitu, yang nyamannya yang mana. Hmm. Tapi kalau misalnya lewat kontrasepsi suntik itu sendiri ada efek sampingnya nggak sih dok? Efek samping tiap orang beda-beda, itu kan namanya hormon. Jadi pertama Mm-mm. kontrasepsi itu ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Mm-mm. Yang Mm-mm. hormon itu yang berupa tadi pil, kemudian suntik, dan implan. Pun ada yang mengandung hormonal. Sedangkan kalau untuk yang Mm-mm. tidak mengandung hormon itu berupa Mm-mm. kit atau kondom. Gitu. Oke, jadi tergantung juga ya dok, cocok-cocokan juga nanti ya sang ibunya ya dengan alat kontrasepsinya yang mana ya.